Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Fiansa. NIM saya A11 2023 15219. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan kerja hasil kerja hasil pekerjaan saya pada matkul pembelajaran mesin. Yaitu sebagai berikut. Uh, ini merupakan tampilan daripada hasil pekerjaan saya. Yang pertama ada import Pandas SPD. Jadi pada baris pertama ini kita akan memasukkan nama file dengan format XLS untuk sebagai data yang akan kita reset. Jadi pada baris ini juga kita juga bisa mengganti file yang tadi formatnya XLS akan menjadi CSV. Contohnya sebagai berikut: default of credit card client XLS DF to CSV. Jadi di sini kita juga bisa mengganti nama. Contoh seperti ini. Eh, dan ini merupakan path atau lokasi ya, tempat di mana kita menyimpan file tersebut. Dan jadi pada baris ketiga ini df df kali drop def index 0 atau 0. Jadi pada baris ini kita akan menghapus kolom ID yang terdapat pada uh, default of credit card client tersebut. Dan pada baris kelima ini DFPD Red CSV Content Machine Learning CSV. Jadi pada baris kelima ini kita akan menampilkan 5 buah baris pada 5 buah baris yang terdapat pada Machine Learning CSV. Jadi beberapa komponen yaitu PDD CSV itu berfungsi untuk membaca data dari file CSV. Sedangkan DFHead berfungsi untuk menampilkan baris pertama dari data frame secara default. Metode ini akan menampilkan 5 baris pertama. Yang kedua ada df replace pd in a in place true. Pada baris ini metode replace pada data frame df akan berfungsi untuk mengganti nilai tertentu dengan nilai yang lain. Sedangkan pada sedangkan pada pdna adalah missing field generic yang diperkenalkan Pandas dengan versi terbaru. Sedangkan untuk df apply PD to numeric error course merupakan sebuah argumen yang sangat penting. Nah, jika PD to numerik menemukan nilai yang tidak dapat diubah menjadi numerik, maka nilai tersebut akan dipaksa course course menjadi not a number, dan hasil penerapan PD to numerik ke setiap kolom akan menggantikan data frame. Yang kelima ada df groups duplicates. Jadi pada baris ini akan dilakukan sebuah penghapusan atau akan menghapus baris-baris duplikat dengan dari data frame atau
data tersebut jika sebuah baris dianggap menduplikasi semua nilai di semua kolomnya. Uh, dan kolom itu nilainya sama dengan baris yang lain. Dan di sini terdapat impress true yang berarti bahwa sebuah perubahan baris uh, akan menduplikasi dan langsung diterapkan pada data frame. Yang kedua ada import matplotlib myplot as PLT. Jadi pada baris ini BlackBerry akan mengimpor matplotlib dan memberinya julukan PLT matplotlib. Matplotlib sendiri adalah library Python sangat populer dan sering digunakan untuk visualisasi data statis. Uh, Sedangkan untuk dan di sini juga terdapat import Seaborn. Import Seaborn adalah library visualisasi data Python yang dibangun di atas Matplotlib. Jadi pada data ini menyediakan antarmuka tingkat tinggi. Ada juga fitur div column main 1 17 yang berisi daftar nama-nama kolom dari data frame. Yang ke-7 ada kategori class. Jadi pada kategori class ini baris ini memiliki list comprehension untuk membuat sebuah list yang disebut kategori calls. For call in div columns ini for the columns ini akan melakukan iterasi melalui setiap nama kolom dalam data frame. Sedangkan if div call unik kurang dari 10 eh, akan memeriksa apakah kolom memiliki jumlah nilai unik dan bisa dipastikan kolom itu kurang dari 10. Dan juga ada juga scalar processing import ordinal encode. Encoder sendiri merupakan sebuah transformer yang digunakan untuk mengubah tabel kategorikal string representasi yang menjadi ordinal. Secara singkatnya, penggunaan ordinal encode mengasumsikan adanya urutan atau tingkatan antara kategori, meskipun dalam praktiknya eh, urutan yang diberikan biasanya berdasarkan abjad. Yang kedelapan ada def rename column. Eh, Pada baris ini, kolom akan mengganti nama secara default. Hal ini sering dilakukan untuk menyederhanakan nama kolom target. Dan di sini juga berfungsi juga untuk menghitung korelasi Pearson antara semua kolom dengan kolom target. Lalu mengurutkannya menjadi korelasi positif tertinggi hingga terendah dan hasilnya akan disimpan dalam variabel core untuk VLT figure. Dan VLT figure tersebut berukuran size 12,8 yang berguna untuk membuat figur baru dengan ukuran 12 inci dan tinggi 8 inci untuk plot. Yang ke-9 ada from current tree import decision tree classifier. Jadi pada baris ini
Decision tree akan mengimpor kelas decision tree classifier untuk membuat model pohon keputusan. Uh, dan berfungsi juga untuk mengimpor kelas grid search CV untuk melakukan pencarian hyperparameter secara sistematis. Di sini juga terdapat pembagian data fitur X dan Y target menjadi set pelatihan sebesar 80% dan 20%. Dan itu juga digunakan untuk memastikan pembagian data yang sama setiap kali kode dijalankan. Dan param grid berguna untuk mendefinisikan sebuah dictionary param grid yang berisi hyperparameter yang akan diuji untuk menjadi model decision tree beserta nilai-nilai yang akan dicoba untuk hyperparameter atau max dip. Dan ini merupakan hasil dari params, yaitu dapat base param, craterization, entropy, max dip 5, min sample split 2. Ini juga ada from scalar matrix import accuracy score. Jadi pada baris ini, baris ini akan mengimpor beberapa matriks evaluasi dari scalar matrix yang akan digunakan untuk mengukur kinerja model klasifikasi dan akan menggunakan model decision tree yang telah dilatih untuk membuat prediksi data pelatihan. Nah, sebagai dan itu merupakan sebuah hasil kerja dari X-Train. Sedangkan untuk Y-test, untuk Y-test, sedangkan untuk Y-test akan menghitung dan mencetak akurasi model pada data pengujian. Eh, jadi di sini matriks itu sangat penting untuk mengukur kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Secara tidak langsung, kode ini akan mengevaluasi kinerja model decision tree yang telah dilatih pada pelatihan dan pengujian menggunakan matriks matriks yang sesuai akurasi, presisi, dan recall. Jadi ini akan memberikan gambaran tentang seberapa baik model pembelajaran dan kemampuan matriks dalam memprediksi hasil kerja pada data baru. Dan yang terakhir yaitu confusion matrix. Jadi pada kolom ini sumbu horizontal biasanya akan menunjukkan kelas yang diprediksi oleh model dan sumbu vertikal biasanya menunjukkan kelas sebenarnya atau ground truth dari data. Dan untuk label menentukan urutan dan label untuk setiap kelas dalam matriks biasanya negatif dan diletakkan pertama dan kelas positif diletakkan di kedua. Untuk cara membaca outputnya yang yaitu sebagai berikut: intensitas warna yang menunjukkan besar atau tidaknya nilai dalam setiap sel akan memiliki warna yang lebih gelap. Sedangkan untuk
Warna yang terang akan memiliki nilai yang kurang lebih dari warna gelap. Dan kedua ada angka dalam sel. Untuk angka dalam sel akan terisi angka yang sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani. Dan untuk kombinasi prediksi dan nilai sebenarnya yang relevan adalah TP, FP, FN, dan TP. Untuk label sumbu, sumbu X akan diberi laba sesuai dengan kelas yang diprediksi. Dan sumbu Y akan diberi laba sesuai dengan kelas sebenarnya. Baik, eh, sekian presentasi dari saya. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.